Halo guys, bersama gue di channel William Eko. Nah, hari ini gue akan menonton anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2005 adalah Shinji Family Children. Jadi episode kemarin ya bisa bilang episode menarik. Jadi rasa rasa penasarannya lah gitu kan, Minami dengan apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya dengan Oka itu bisa dibilang menjadi tanya-tanya besar gitu kan. Sebenarnya mereka kenapa sih gitu kan? Dan akhirnya ketika minta tolong sama Banri, ternyata dia nggak sengaja ngirim sebuah di grup. Padahal kan emang pengennya kan di PC gitu kan. Dan ternyata kebaca sama Kotono. Makanya kita lihat nih setelah ini apa yang bakal terjadi gitu kan. Jadi gue penasaran juga sih. Yaudah, kita menunggu lagi langsung ke episode baru dari Shinji Family. Oke, langsung aja ke episode baru dari CG Family. Let's go ya. Jadi gue nonton di laptop dulu untuk sementara ini gitu kan. Jadi sorry banget kok misalkan video reaction gue gitu kan itu tidak biasa seperti yang kalian tonton ketika gue nonton pakai HP. Jadi ya gue minta maaf, oke? Semoga tidak mengurangi rasa experience kalian untuk nonton reaction gue seperti itu. Langsung saja. Sorry ya kalau di bawah masih berisik gitu kan, karena masih belum malam banget sih. Langsung aja. Kenceng banget aja. Kenceng banget. Teret teret teret. Kedengeran nggak?私だこままあなた溢れてるよ。Complicado. Kayaknya opening tadi tuh nggak biasa, men. Kayaknya Oka akan selalu maju ke depan, Banri di belakang. Kayak begitu ya. Jadi kayak Oka sehat tadi, terus Kotono nyusul, terus Minami mundur sedikit, dan Banri makin mundur gitu. Itu sih yang gue lihat sih tadi. Itu yang sesuatu yang baru gue sadari. Ah, oke. Okay. Saya kayaknya tidak... Oh, oke. Okay. Sempat ada omongan kah? Enggak. Kayak mikir yang lain deh. Kayak mikir yang lain deh. Atau begitu? Maksudnya? Keren banget anjir. Oke, oke. Ikutin aja, ikutin aja. Ikutin aja. Mhm. Siapa ini bener siapa sih? Haha. Waduh. Waduh.
Iya, udah ngalah aja lah daripada benjol ya kan. Oke. Kelihatan dong. Pasti kelihatan. Kan bener. Waduh, dingin-dingin sehat boleh juga ya. Maksudnya asik, orangnya asik. Maksudnya orangnya asik gitu loh. Ya kan, kakak yang asik nih. Ya kan. Buset. Iya. Oh, di buset dah. Pakai ngelak napas lagi. Gimana nggak makin-makin nih. Kena dong. Kan. Nah, kan. Aduh. Itu kalau kepala gue gini, sayangnya kaki ya, kepala gue giniin. Gemes anjir. Teoritis banget emang ya. Wah gila sih. Mukanya itu loh. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Hmm. Ya, nungging dong. Gila, masih stay fokus ya. Langsung, bener dong. Yang tidak kooperatif itu. Kesannya nakal gitu kan.
Lagi-lagi ya, lagi-lagi ngetes ya kan, lagi-lagi nih. Mm. Lagi-lagi ngetes. Oke, oke, gantian nih, gantian kan, gantian kan. Enak banget anjir di Arata ya kan, gantian nih. 30 jam. Main apa dulu nih ya kan? Buset, ngeri banget anjir. Repeating. Itu dia ya kan. Paling Mario Kart nggak jauh-jauh. Mario Kart ya. Pentakill. Mhm. Wow banget deh. Mainnya wow banget. Gak bisa diem tangannya. Hmm. Mm-mm. Bete, bete, udah. Iya, iya, iya. Bener. Oh, mau dong dipiting itu. Mm-mm. Ya ini nice moment ya kan. Oh, cafe dan moment. Let's go. Cafe dan moment. Apa bilang kisu? Kayak terlalu dini kalau ngomong kisu. Eh, aja. Kan bener. Cizuru banget. Cizuru. Cizuru banget momennya. Mukanya Cizuru banget nih. Yaelah. Ya jelas lah.
Mukanya kayak Chizuru banget. Nggak bohong. Ya karena satu author sih gue tahu, cuman emang condong mukanya tadi ke Chizuru banget tadi. Kalau lihat tadi jelas lebih jelas deh. Itu Chizuru banget, sumpah nggak bohong. Mukanya. Siapa lagi yang datang nih? Lah kok Kotono? Oke. Oh, kepikirannya kemarin ya. Oh iya bener. Stay hijau. Jadi non. Pas banget lagi. Langsung habis. Mana pas banget lagi momennya. Set. Bantri hot banget. No debat. Tetap seperti biasa ya kan. Iya. Idealis banget. Tuh. Kagak. Justru dia kayaknya bakal ngomong sih. Feeling gue. Dia kayak bakal teriak lebih kencang ya kan. Ya bener, jangan-jangan ntar Kotono malah mulai ngeluar nih. Jangan-jangan nih. Soalnya dia doang yang sadar. Hmm. Soalnya tiga yang lain nggak nyadar ya kan. Kan mau ngomong nih. Oke, oke, oke. Uh, oke. Let's go. Wah, ini open war nih, open war nih, open war nih. Bener kan? Bener kan? Enggak. Buset, itu war. Yang war ini, open war ini. Ayo lo. True. Iya. Dan hangat seperti matahari, mas. Sweet.
Sweet, sweet. Setuju, setuju. No debat. Jadi di kamar ke-8. Apa tuh? Ah, what? Begitu kasih. Ngeri, ngeri banget. Hmm, berarti emaknya udah nggak ada ya? Perkataan-perkataan MC Naib ya kan? Selalu ya kan? Iyalah, ngomong dia putra sulung, bebas dong ngomong apa aja ya kan? Mm-mm. Mm. Itu anak siapa anjir? Ciro. Itu kayak Banri deh tadi yang gendong deh. Ya, kayak Banri sih tadi. Oh gila, badass banget ya. Ini gokil sih. Kepada sesuatu yang terkasih. Oke. Oke. Oh, Future. Namanya sama lagi Chihiro. Siapa anjir? Siapa anjir? Siapa anjir? Siapa tadi? Anjir nge-freeze gua. Gak tau gak tuh. Gak, itu masa depannya sama siapa tadi? Sudah kita hontak. Oke, habis. Wah, gila. Oke, episode 5 dari Swinji Family. Wah, gila sih. Bener-bener banger sih. Gak nyangka gue ternyata apa sangat filosofis banget lah gitu kan, dan akhirnya kita benar-benar diliatin dua hal besar ya kan yang mungkin akan jadi komoditi terpanas gitu di episode ini. Sebelum gue bahas di menit terakhir, nanti aja dulu gue bahas dulu yang apa yang terjadi di awal-awal. Jadi intinya Seha ngajak main lah gitu kan. Seha tadi Oka ngajak main sama si MC sama Rata gitu kan, gimana mereka berdua punya pandangan sendiri gitu kan terhadap lawan jenis gitu kan. Jadi Oka menganggap bahwa
Arata adalah pria, jadi udah bukan lagi sebagai kakak gitu kan. Nah tapi kalau si Seha tetap dengan caranya dia bermain-main dengan si Arata gitu kan, agar dia tahu lah gitu kan bagaimana perasaan dia ke Arata, apakah gue akan baper apa enggak gitu kan. Jadi kalau yang gue tahu tadi itu sebenarnya Seha udah mulai ada rasa, tapi dia kayak lebih ke santai aja gitu kan. Jadi kayak nggak yang sampai ngegas gitu loh, enggak. Jadi kayak dia kayak ngerasa kayak kok gue agak ini ya, agak kalau dibilang doki-doki sih iya, cuman nggak yang sampai yang se-intens Kotono sama si Oka gitu. Kalau gue lihat dari bahasa dia sih, jadi intinya dia kayak ada rasa penasaran, dia kayak ada rasa ingin ngetes terus gitu kan ke si Arata gitu kan, apakah gue sebenarnya tuh ada rasa apa enggak gitu. Nah yang gue lihat tadi atau yang gue pantau, si Seha itu bisa dibilang ya masih menganggap Arata tuh sebagai adik, cuman dia menganggap Arata tuh sebagai orang yang asik gitu loh. Jadi anggapannya ya Arata tetap jadi orang yang bikin dia seneng lah gitu kan, menyenangkan lah gitu kalau sama Arata gitu. Jadi bukan doki-doki, kayak cuman lebih ke dia tetap menganggap Arata tuh sebagai orang yang asik, udah itu aja sih. Jadi bukan yang sampai doki-doki, belum sampai sana. Nah makanya tadi ketika perasaan Oka atau respon Oka beda. Kalau Oka menganggap si Arata tetap jadi sebagai pria lah gitu kan, tidak, atau bilang kenapa lu jadi kakak, kenapa nggak sebagai pria aja gitu. Jadi kayak bener-bener ini banget sih nunjukin kalau Oka tuh emang beneran udah kebaper sama si Arata. Nah si Kotono mulai nyerang karena Kotono yang tahu tentang pesannya Minami kemarin kalau emang Oka tuh nembak gitu loh. Jadi makanya di sini udah Kotono dengan perasaan yang tidak berdosa gitu kan langsung nganggep bahwa kita nih semua nih ada rival gitu loh, dan aku beneran ingin menikasi Arata gitu. Wah itu benar-benar gila sih gitu. Nah itu yang ketiga. Terus yang terakhir, Arata diliatin sosok dengan anaknya dan siapa istrinya. Ini gue mengingatkan satu momen dengan Megami Cafe, itu sama banget. Iya Megami Cafe, cuman kan kita kan belum tahu ya siapa istri masa depannya si Hayato kan. Nah ini kurang lebih sama gitu kan, si Arata di-spill istri masa depannya dengan anak yang bernama Chihiro. Nah kebetulan Chihiro itu adalah ibunya si ayahnya gitu, ibunya mereka lah gitu kan. Dan ketika tadi gue lihat, ketika gue lihat sosok ibunya, kan tadi kan ada dua ya. Coba gue ingin perhatiin lagi sih yang tadi bagian tuh, itu dia dilihatin ada dua orang gitu loh. Jadi kayak nanti gue bakal taruh sini deh. Nah jadi di sini ada dua orang dengan baju hitam rambut putih, sama yang tadi tuh baju mana ini? Nah ini sama baju abu-abu, sama sama rambut baju ungu sama rambut abu-abu gitu loh. Apakah itu adalah orang yang sama tadi? Kalau memang orang yang sama, mukanya tuh kayak Banri, tapi ya gue nggak tahu ya. Gue gini sih. Nah, kalau dari segi panjang rambut yang setupnya anime romcom, ini gue bisa nebak sih. Jadi gini, logikanya gini. Kita ngomongin Kotono deh. Kotono kan rambut panjang, Seiha rambut panjang, Oka rambut panjang, Minami rambut pendek, ya kan, Banri rambut pendek. Berarti Banri sama Minami kita coret. Kenapa? Karena menurut gua yang sering gua nonton anime, mau anime romance, mau anime yang punya future istri masa depan, itu biasanya ketika dia punya rambut yang sama kalau ketika dia punya rambut yang di masa kecil itu tidak akan sama seperti rambut yang ada di dewasa. Jadi intinya logikanya Banri mungkin akan punya rambut panjang, begitu juga dengan Minami yang punya rambut panjang di masa depan, yang artinya adalah Banri sama Minami gue coret. Jadi kemungkinan
cocok logi itu tidak akan masuk. Jadi gue anggap Minami sama Banri gue coret. Jadi bukan pilihan si Arata. Nah, mengerucut ke tiga nama Oka, Seiha, sama si Kotono ini kan bisa dibilang ada 3 nama yang gue kerucutin kan, dan Banri sama Minami gue coret lah gitu kan, anggaplah gue coret gitu kan, sisa 3 nama. Nah, Seiha termasuk orang yang masih acuh dengan perasaannya, jadi artinya dia masih belum tahu apakah gue sebenarnya suka dengan Arata apa enggak gitu kan. Tapi gue nggak bisa coret dia, kenapa? Karena menurut gue yang terjadi kalau menurut gue ya, Kotono itu, kalau menurut gue sih, Kotono ini bisa dibilang adalah orang yang nantinya bakal ditolak duluan sama Arata. Gue ngerasa seperti itu. Kenapa? Gue nggak tahu ya di manga seperti apa. Gue tidak tahu yang di manga seperti apa. Tapi gue ngerasa kayak Kotono ini bakal jadi orang pertama yang bakal ditolak sama si Arata. Kenapa? Karena dia tuh agresif. Kalau lo inget apa ya? Gue nggak mau ngingetin dia dengan Miku ya, bukan. Maksud gue dalam artian treatmentnya Miku sama ini beda. Maksudnya treatmentnya Miku dengan treatmentnya Kotono mungkin akan sedikit beda. Cuman kalau ngeliat dari cocok loginya, kalau menurut gua Kotono akan lebih sedikit agresif ketika dia akhirnya tahu perasaan dia yang makin besar. Jadi ketika ngeliat Oka dengan Arata udah begini, terus siapa nama itu? Mungkin kakaknya mungkin juga bergerak gitu kan. Jadi ya seolah-olah Kotono ini tidak mau sampai kehilangan Arata, makanya dia agresif. Makin agresif, makin Arata bakal nolak dia. Nah gitu. Jadi artinya dengan bahasa mungkin dengan bahasa yang lebih baik, dengan bahasa seperti ini. Mungkin kayak karena kamu adikku, kayaknya kamu terlalu baik untuk bisa mendapatkan hati aku gitu. Jadi kayak dengan bahasa penolakannya Arata khas lah gitu kan. Mungkin ngarahnya gitu kan. Jadi artinya kayak jangan-jangan nih Kotono ini akan jadi orang pertama yang bakal ditolak. Jadi gue anggap Kotono gue coret. Jadi anggapannya Kotono ini fix gue coret. Kenapa? Karena mungkin cocok loginya ke sana gitu. Makanya gue anggap Banri, Minami, Kotono bukan orang yang cocok untuk Arata gitu. Nah, mengerucut 2 nama, sekarang tinggal Oka sama Seiha. Nah, balik lagi ke Seiha. Gue belum bahas Oka ya. Jadi gue masih bahas ke Seiha. Nah, kenapa Seiha gue tidak gue coret? Karena Seiha ini adalah salah satu orang yang masih cuek dengan perasaannya. Artinya adalah bisa jadi Seiha yang tidak terlalu tidak terlalu mikirin tentang perasaannya, justru malah dia akan mendapatkan hatinya Arata, yang artinya dia akan lambat laun akan mendapatkan development yang bagus untuk Arata. Bang, kan Banri sama Minami juga sama. Maksudnya Banri sama Minami kan tidak terlalu masih terlalu acuh dengan perasaannya dengan Arata. Kenapa lu pinggirin gitu? Ya kan gue bilang, gue cocok logi pertama gue udah gue hilangin gitu soal perkara rambut gitu kan. Jadi memang receh, tapi itu udah setup anime men. Jadi kayak gue udah nebak nih, jangan-jangan nih Banri sama Minami ini bukan salah satu kandidatnya, karena Banri sama Minami sudah dipastikan rambut dia bakal panjang ketika nanti di masa depan gitu. Jadi artinya makanya gue coret gitu kan. Jadi kayak gue punya feeling jangan-jangan Seiha ini baru menyadari perasaannya. Ini kalau menurut gue ya, Seiha baru menyadari perasaannya ketika Arata memilih seseorang. Nah beda sama Oka tadi, beda sama si Kotono tadi. Kalau Kotono kan agresif, Kotono tuh agresif ke orang ya kan, ke Arata gitu kan, ke kakaknya gitu kan, yang membuat akhirnya Arata nolak dia. Tapi kalau Seiha, saking dia terus mempermainkan perasaan dirinya, bukan perasaan Arata ya, maksudnya perasaan dirinya ketika dia belum bisa mengakui dia cinta dengan Arata, akhirnya dia baru ngerasain cintanya dia atau sukanya dengan Arata ketika Arata sudah memilih seseorang. Dan siapa orangnya? Ya Oka. Jadi itu sih cocok logi yang menurut gue lebih pas gitu kan, dibanding kita ngomongin hanya soal postur tubuh, rambut, gimmick atau apa gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak harus perlu cocok logi seperti itu gitu. Jadi kayak gue gabungin nih akhirnya nih, gue gabungin soal fisik, terus cocok logi tentang teori yang terjadi gitu kan, atau bisa dibilang pengamatan gue ketika gue nonton 5 episode ini, dan akhirnya oke lah cocok yang jodoh yang ideal buat Arata gitu. Yang artinya adalah kebetulan ya kan, kebetulan emang Arata sama Oka ini adalah salah satu karakter yang emang bisa dibilang lebih chemistry lah gitu kan dibanding karakter yang lain. Jadi anggapannya gini, kalau menurut gue ya, kenapa akhirnya gue langsung mengarah ke Oka tadi yang gue bilang, karena cocok loginya sudah masuk ke Oka.
dari segi karakter, dari segi fisik, terus dari segi teori tadi gitu kan, itu semua udah mengarah ke Oka gitu kan, yang artinya Oka lah jadi satu-satunya orang yang akan lebih cocok dengan Arata. Plus karena Arata dengan Oka sendiri bisa dibilang punya chemistry yang bagus, jadi kalau dibanding sama Seha sama Banri kan dia kayak ada canggungnya, dia ada kayak ada jarak gitu loh, jadi kayak dia menganggap Arata sama Arata Banri dengan Arata dengan Seha tuh kayak menganggap sebagai kakak gitu kan. Nah tapi kalau ke Minami sama si Kotono ya kan, itu lebih ke adik banget gitu loh. Nah beda kalau si Oka yang pas gitu loh, jadi ya menurut gue sih itu akan juga masuk akal gitu loh. Lihat sih yang mana yang bener gitu kan, apakah teori gue ini benar gitu kan, atau emang bang lu kan tim Oka jadi lu cuman hanya sekedar bela Oka kan, enggak, gue cuman mencocok logi hal ini aja gitu kan. Jadi gue nggak mau kalau mencocok logi bang lu tuh coba dong cocok logi Kanokari gini, Kanokari tuh udah nggak ketolong men. Makanya gue bilang nih makanya gue bilang Kanokari tuh beda sama si Shinji Family. Kalau kalau si Shinji Family itu si Reiji itu tidak akan sim ke satu cewek gitu, jadi anggapannya semua cewek itu rata gitu loh, cocok untuk Arata gitu kan. Nah tapi kalau si Kanokari ya simnya sama Chizuru, dia nggak rela kalau Chizuru jadiannya masih Kazuya, jadi anggapannya selama Reiji masih sim atau masih bucin dengan Chizuru, ya si Kazuya nggak bakal dapet restu sama Reiji gitu atau autornya gitu. Jadi makanya kalau menurut gua Reijinya dengan Kanokari dengan Reijinya si Shinji akan beda. Jadi dia akan, atau bilang si Reiji ini bakal tidak akan mendewakan seriesnya gitu, terutama ke Shinji Family. Kenapa? Karena ya anggapannya ya Shinji Family adalah salah satu karya yang emang bisa dibilang ini development yang bagus lah gitu kan, kalau sejauh ini yang menurut gue ketika gue nonton 5 episode ini gitu kan. Jadi ya nggak sampai yang sim banget dengan heroinnya kayak gitu. Jadi anggapannya udahlah, karena gue ngeliat Shinji Family heroinnya B aja gitu kan, menurut dia lah gitu kan. Jadi ya udah gue tidak akan menganak emaskan heroin yang ada di Shinji Family, enggak gitu. Jadi anggapannya kalau Kanokari udah beda level karena dia sim Suzuru. Kalau misalkan di Shinji Family insya Allah kayaknya sih enggak gitu. Yang itu yang pengamatan gue ketika gue melihat dua anime ini kayak gitu, baik Kanokari sama Shinji Family gitu. Jadi itu ya, jadi alasan gue kenapa gue milih Oka karena ada teorinya kayak gitu. Yaudah itu jadi gue yang mau subscribe kira-kira anime seperti yang lagi kalian ingin nonton, gue baca buku suka langsung tinggal di like saja, jangan lupa notifikasi agar beli gue, dan sebelum lagi di gue selanjutnya ada bye.